Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan rahmatnya kepada kita sekalian, sehingga alhamdulillah pada kesempatan ini saya akan menerangkan sebuah pertanyaan-pertanyaan atau unek-unek Anda tentang bagaimana caranya mengetahui dan bisa berinteraksi langsung dengan khodam kita atau khodam yang ada di dalam benda bertuah. Banyak sekali di SMS, bahkan di WA saya, bahkan di YouTube saya, yang ingin tahu bagaimana caranya agar kita bisa berkomunikasi dengan khodam pendamping yang ada di diri kita. Ada juga yang bertanya, suatu khodam atau khodam turunan, tapi dia tidak bisa berkomunikasi atau belum pernah bertemu sama sekali. Sholawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Allah Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, termasuk kita ila yaumil qiyamah. Para pecinta YouTube yang saya muliakan, alhamdulillah pada kesempatan ini saya ingin menerangkan suatu khodam atau menerangkan bagaimana caranya mendeteksi khodam yang ada di dalam benda yang bertuah. Sebenarnya kita semua bisa, asal kita giat belajar. Jadi tidak seinstan itu. Kalau kitanya tidak belajar, bagaimana kita akan bisa? Sedangkan kita lihat di kalangan sekitar kita banyak sekali yang merasa dan mengaku bisa dalam hal itu. Padahal dites satu persatu, ternyata Masya Allah, dia tidak bisa sama sekali. Dia hanya bisanya ngomong atau berbicara, karena mungkin dia sering melihat fatwa atau melihat orang ahli yang berbicara tentang masalah itu. Khodam pendamping yang ada dalam diri kita sebenarnya bisa diajak berkomunikasi langsung bila mana Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menentukan dia itu bisa berkomunikasi langsung dengan khodam kita. Tetapi ingat, sebelum kita memberitahu cara-caranya agar kita bisa mendeteksi khodam atau bisa mendeteksi khodam yang ada di dalam benda, luruskan dulu niatnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tergantung niat kita dulu. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala amalan itu tergantung niat kita. Kalau niat kita baik, insya Allah baik. Tetapi kalau niat kita buruk, ya insya Allah juga buruk. Jadi yang saya pikirkan selama ini bila mana saya membocorkan suatu amalan atau cara-cara, orang itu nggak akan kuat. Tetapi insya Allah mudah-mudahan bagi Anda semua akan kuat untuk melakukan semua ini. Jadi kalau kita hanya
mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kita akan kuat. Kuatkanlah hati kita dulu, insya Allah kita akan bisa bertemu atau berkomunikasi langsung dengan khodam kita. Kalau saya ini tidak banyak, sebenarnya sih banyak, tetapi cukup ada 3 cara untuk mengetahui khodam yang ada di dalam benda atau khodam yang ada di diri kita. Semoga uraian ini dapat bermanfaat dan mudah-mudahan nanti bila Anda semua bisa, tolong jangan berbuat sombong atau riyah atau takabur, bahkan menyepelekan ahli kebatinan yang lain, karena tidak diperbolehkan melecehkan seseorang. Karena sebenarnya ilmu ini sangat simpel kalau kita pahami. Jadi insya Allah saya akan buka dengan terang-terangan, tetapi mudah-mudahan kita semua akan bisa semua, dan kita juga akan bisa mengetahui bahwa inilah yang kita cari selama ini. Jadi sebenarnya ahli kebatinan yang bisa menarik benda, melihat alam gaib itu harus bisa menjabarkan semua itu. Kalau hanya menarik-narik saja, kalau hanya bisa memberitahu itu ada jin, itu ada ini, itu ada ini, ya semua orang juga bisa semua. Karena apa? Setiap orang yang ahlinya dalam bidang ilmu kebatinan, dia itu bisa menjabarkan, dia pasti mempunyai motivasi penggemblengan yang sangat simpel, sehingga orang tersebut yang bertanya kepada kita itu merasa puas dan secara logika dan fakta yang nyata. Itulah sebenarnya. Jadi kalau kita lihat ada orang yang pintar, bisa ini, bisa itu, tetapi tidak bisa menjabarkan dari ilmunya itu, berarti itu bohong sebenarnya. Kalau kita paham, kita ini sudah dewasa semua. Jadi kita jangan mau dibohongin terus. Gitu. Ini pesan saya. Kalau kita udah bisa, jangan pernah membohongin seseorang. Kalau bisa, kalau enggak, ya enggak. Insya Allah, kalau itu yang kita praktekkan, Allah akan ridho kepada kita. Jadi ini langsung saja. Mudah-mudahan sedikit apa yang saya uraikan, kita semua makin paham dan makin dewasa untuk melihat tayangan-tayangan. Oh iya, ini sebenarnya nggak bisa, ini nanti bisa sendiri. Dan insya Allah mudah-mudahan Anda semua akan bertemu langsung dengan khodam Anda semua, dan bahkan bisa mengetahui orang yang mempunyai indera keenamnya sudah terbuka atau tidak. Contohnya kalau kita berkunjung ke seseorang yang mengaku udah punya indera keenam, biasanya di situ ada jin. Dan kita tinggal tanya aja sama jin itu, dia itu bisa melihat enggak? Kalau kata jin itu tidak bisa melihat, berarti dia itu hanya bisa berbicara dan bisa mereka-reka saja. Kita gampang, tidak usah tanya langsung kepada orangnya. Jin di sekitar situ, kita langsung berkomunikasi langsung bahwa beliau itu bisa enggak? Kalau enggak, ya udah jangan bertanya-tanya, kita pulang saja gitu. Ngapain kita belajar kepada orang-orang yang tidak bertanggung jawab? Maksudnya orang yang menyesatkan kita. Jadi carilah guru yang sebenar-benar guru, carilah guru yang paham tentang ilmunya itu. Kalau saya nggak paham sama sekali, jadi carilah guru yang lebih arif dan lebih bijaksana. Cuma saya hanya mempraktekkan apa yang saya pernah pelajari dari guru-guru saya, dan hasilnya mungkin Anda juga akan merasakan, oh ternyata amalan-amalan ini begini. Tetapi ingat, suatu amalan itu pasti ada pengijazaan. Seperti thariqat pasti ada pembaiatan gitu.
Jadi kalau kita pengen belajar ilmu kebatinan, kita harus lebih dulu satu meminta baiat, meminta keridhaan guru dan meminta ijazah kepada guru yang membaiat gitu. Jadi kalau kita ingin mengetahui benda pusaka yang bertua itu berkhodam atau tidak, cara yang pertama, kita ambil saja benda itu, lalu kita pegang ke tangan kita, kita berdiam diri, tenangkan hati kita, tenangkan pikiran kita, kita terfokus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu tangan kita tinggal diinikan aja langsung. Kita minta sama Allah, ya Allah, tunjukkanlah, berikanlah kekuatan kepadaku agar aku bisa mengetahui energi yang ada di benda bertua ini. Biasanya kalau bacaan itu sudah dibaca, ada hawa dingin banget, ada hawa panas, sangat panas banget, dan lain-lain. Bahkan tangan kita kesembutan. Ada kayak ini, ada apa ya? Tangan kita ini nanti kesemutan yang tidak karuan. Itu pengalaman pribadi maksudnya. Kita tahan napas, kita terfokuskan semuanya ke situ. Nah ternyata di dalamnya itu ada suatu energi. Energi itu yang membuat khasiat di benda itu. Jadi benda itu memiliki suatu khasiat. Karena apa? Karena ada energi jin atau energi kodam yang terpancar keluar di dalam benda itu. Contohnya seperti pengasian, seperti kekebalan, seperti anti cukur, anti tembak, seperti untuk derajat yang lebih tinggi, naik pangkat, dan lain-lain sebagainya. Itu aura yang terpancar di dalam benda itu, biasanya langsung. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa kita bisa merasa? Karena bangsa jin itu halus. Jadi kita juga halus. Kita berdiam, kita terfokus, kita bermediasi, kita terarah, tertuju di suatu benda tersebut. Kadang-kadang benda itu, Masya Allah, bergerak karena energi kita. Jadi bentrokan energi itu bisa bergerak langsung. Ini kenyataan yang terjadi dalam pengalaman saya dan disaksikan oleh 8 orang. Padahal itu baru belajar, itu pengetesan. Biasanya energi atau makhluk astral, contohnya kalau kita berdiam diri, terus kadang-kadang di belakang kita ini bulu kuduknya itu berdiri semua. Karena mungkin kita membayangkan film horor yang serem-serem, jadi akhirnya bulu kuduk kita itu merinding. Itu diakibatnya imajinasi kita yang memikirkan suatu bentuk yang itu. Tetapi kalau kita berbentrokan antara energi jin dan kita, itu biasanya di sini langsung merinding, langsung bulu kuduk, atau kalau bilang ininya bulunya berdiri semua. Kadang ada suatu pusaran angin, kadang hawanya panas luar biasa, itu karena berbentrokan. Nah dikala itu, kalau ia terjadi, kita membaca la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya kekuatan bahkan untuk ibadah, untuk apapun,
illa billah, kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita merasa punya kekuatan atau punya kebisaan. Karena segala kekuatan itu adalah milik Allah. Jadi jangan kita mensekutukannya. Ingat itu. Jadi kita lanjutkan. Jadi kayak gitu. Nah, benda itu sebenarnya bukan keris saja. Misalkan ada keris, ada batu, ada mustika, ada gambar, misal gambar binatang, gambar orang. Karena bertua, jadi didiamin suatu jin yang ada di dalam gambar tersebut atau di dalam batu-batu yang bertua itu. Tetapi ingat, bila mana kita sudah belajar kebatinan, insya Allah kita akan tahu, energinya juga akan tahu. Bahkan merasakan kita itu bahwa foto itu ada jin, padahal belum bisa melihat. Jadi kita itu diberikan anugerah yang luar biasa, suatu mata, tetapi ada juga mata yang lain. Maksudnya diberikan mata satunya, yaitu indera keenam. Itu mata sampingan sebenarnya. Tetapi kalau kita mengandalkan mata ini saja tanpa kita mau belajar kebatinan, bagaimana kita bisa merasakan bahwa ternyata dunia itu bukan dunia ini saja, ada dunia lain. Kalau kita sudah terbuka, mungkin kita beda lagi dalam segi ucapan, dalam segi penerangan, dalam segi ya caranya gimana. Karena terlalu hanyut dalam dunia itu, akhirnya senang. Jadi kalau kita sudah bisa, maksudnya sudah bisa memahami energi, atau di sini ini ada khodamnya enggak, di benda ini ada khodamnya enggak, mungkin terlintas di dalam pikiran kita pengen tahu isi di dalamnya apakah khodam itu wanita atau khodam itu laki-laki, atau khodam itu berupa macan atau yang sebagainya lah gitu. Itu terlintas. Jadi kalau kita pengen seperti itu, hanya berdiam, terus kita rasakan. Kita minta sama Allah, ya Allah, dengan izinmu saya mohon pertemukanlah aku dengan khodamku. Ya, doanya apa saja silakan. Yang penting doa itu tertuju sama yang namanya khodam itu. Dan insya Allah pasti bisa. Biarpun orang awam juga yang baru belajar, insya Allah bisa mendeteksi suatu benda. Jadi benda itu akan kita tahu, bahkan energi juga akan tahu. Kalau nggak mencoba, bagaimana kita bisa menguraikan, bagaimana kita bisa menerangkan. Karena beda orang pasti beda lagi. Ya kayak gitu. Jadi tenangkan diri, karena jin itu sifatnya halus. Jadi kita juga ya halus. Maksudnya kita itu tenang dalam keadaan konsentrasi yang penuh. Dan ingat, tujuan kita untuk ke situ, untuk pengen mengetahui ilmu itu karena mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan memperkuat iman kita. Bahwa ternyata kita hidup itu bukan sendirian, ada yang lain yang tidak kita lihat. Itu adalah cara pertama. Kalau berhasil, alhamdulillah. Kalau tidak berhasil, saya akan berikan cara kedua. Yang kedua itu siang berpuasa, maksudnya di hari, kalau saya pernah belajar itu ya, itu hari Kamis. Jadi hari Kamis kita berpuasa, tetapi tidak boleh makan yang bernyawa,
Tetapi lebih tepatnya tidak boleh makan daging karena semua apapun itu bernyawa, seperti kangkung apapun bernyawa. Tetapi maksudnya daging dalam satu hari Kamis sampai sore. Itu. Dan kalau kita sudah mau berpuasa, kita niatkan. Niatnya gini, tolong diperjelas juga. Nawaitu sauma godin liqodoi hajati lillahi ta'ala. Paham kayaknya. Nawaitu sauma godi atau nawaitu sauma godin liqodoi hajati lillahi ta'ala. Niatkan niat itu. Lalu setelah selesai kita berbuka. Malam Jumatnya jam 12 kita mandi besar. Kita mandi jam 12. Lalu kita sediakan ruangan yang tidak ada cahayanya. Sediakan ruangan yang tidak ada cahaya sama sekali. Maksudnya sepi atau gelap. Lalu pakai minyak wangi-wangian, entah, yang penting jangan ada alkoholnya atau non alkohol. Banyak sekali di toko yang menyediakan non alkohol. Jadi pakai wewangian semuanya. Setelah itu sholat hajat 2 rakaat. Nah, dikala 1 rakaat setelah baca Al-Fatihah, kita membaca Alam nashrah laka sadra wa wada'na anka wizra alladzi anqadha dhahrak sampai selesai. Itu 3 kali. Setelah rakaat kedua, setelah Al-Fatihah, kita membaca Al-Ikhlas 11 kali. Insya Allah paham. Lalu setelah salam, kita menghadiahkan Al-Fatihah kepada Nabi Allah Muhammad SAW, kepada malaikat atau 4 malaikat, kepada para wali. Kalau saya dulu itu membacanya malaikatnya semua. Nah, setelah menghadiahkan Al-Fatihah, lalu kita membaca salam. Assalamualaikum ya khodam minal ghaibi. Assalamualaikum ya khodam minal ghaibi. Assalamualaikum ya khodam minal ghaibi 11 kali. Terus hadir sambil memukul kaki. Ada yang lantai silakan, tetapi dulu saya dipelajarin kaki 3 kali. Jadi memukul yang keras, maksudnya yang luar. Dan baca itu Assalamualaikum ya khodam minal ghaibi. Ya berapapun, jangan ada hitungan. Yang penting khusyuk dalam keadaan gelap gulita. Nah, kalau terasa belum ada kedatangannya, maka kita cukup membaca ya batin, ya batin, ya batin, ya batin 1001 kali. Paham? 1001 kali. Kita baca ya batin, ya batin, ya batin. Dan kalau sudah kelihatan atau sudah nampak, kita ajak berkomunikasi langsung kepada jin itu atau kepada khodam itu yang sudah datang. Maksudnya khodam kita keluar atau ada khodam lain
kita berkomunikasi langsung. Itu pun kalau datang. Kalau nggak muncul juga, maka bacalah Syamhahirin Syamkhohirin. Syamhahirin Syamkhohirin itu 1001 kali. Dan ingat, sekali lagi, jangan ada cahaya di ruangan itu. Jadi bacalah dengan khusyuk dan penuh perasaan. Semua indera kita pancarkan kepada batin kita, kepada hati kita. Kita cukup membayangkan Syamhahirin Syamkhohirin, Syamhahirin Syamkhohirin, Syamhahirin Syamkhohirin 1001 kali. Insya Allah kalau kita sudah bertemu, bercakap-cakap dengan dia, kita akan punya suatu indera penglihatan yang mungkin orang awam tidak punya. Ini cara yang kedua. Dan menurut saya versi yang ketiga, atau mengetahui khodam di benda, atau mengetahui bahwa benda ini berisi atau enggak. Dan manusia itu kan pengen mengetahui khodam yang ada di dalam benda itu. Jadi ternyata manusia itu pengen langsung berkomunikasi langsung secara berhadapan. Jadi cara yang ketiga ini cukup simpel. Cara yang ketiga, sebelum kita tidur, kita berwudu dulu, kita sholat hajat, silakan doanya apapun, bacaannya apapun silakan. Tetapi sebelum tidur, dalam keadaan berwudu, kita baca ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir 11 kali tanpa napas. Lalu ya khobir, 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 sampai kita terlena tertidur. Tapi sebelum itu, melakukan itu, maksudnya sebelum membaca ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir, kita membaca ya Allah dengan ridhomu, karena hamba ini fakir, hamba ini tidak mempunyai kekuatan apa-apa. Hamba hanya ingin dipertemukan dengan suatu khodam, misalkan khodam dalam benda itu atau khodam keturunan. Masuklah dalam impianku dengan ridhomu, karena engkaulah segala yang tiada bisa tiada, karena engkaulah yang maha mengabulkan doaku. Amin, amin, amin. Terus membaca ya khobir, ya khobir, ya khobir, ya khobir, sampai kita tertidur pulas. Insya Allah kita akan dipertemukan oleh Allah. 1 kali nggak bisa, 2 kali. 2 kali nggak bisa, 3 kali. 3 kali nggak bisa, 4 kali. Saya saja baru bisa 1 bulan sekali. Itu. Tapi mungkin Anda bisa saja 1 kali langsung bisa, 2 kali langsung bisa, 3 kali langsung bisa. Jadi silakan cara 1, 2, 3 mana yang lebih enak silakan. Tetapi kalau saya biasanya ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir, karena cukup ringan, ringkas, dan kita tidur. Nah, kalau kita sudah tertidur, sudah bertemu, karena seringnya kita bertemu dengan khodam itu, nanti terjaga juga akan bertemu. Tetapi itu pun ridho Allah. Biasanya kayak gitu maksudnya. Insya Allah kalau kita bertemu, pasti akan sering bertemu di dalam waktu kita terjaga, bukan tertidur lagi. Jadi sebenarnya kegoiban itu, atau bukan kegoiban ya, sebenarnya ilmu kebatinan itu bisa dipelajari dengan sangat mudah kalau kita paham tentang ilmunya. Tetapi ingat, ada suatu dalil atau suatu petunjuk bagi kita. Mudah-mudahan kita masih mendapatkan suatu keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Di dalam Al-Quran sudah tertera, sudah terjelaskan. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Yang artinya, qul katakanlah, la ya'lamu tidak ada yang mengetahui man seorang pun. Fis samai di dalam langit, wal ardi dan di dalam bumi. Maksudnya di langit dan di bumi. Al-ghaiba tentang keghaiban illallah kecuali Allah. Jadi keghaiban apapun yang berhak mengetahui itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kita belajar mensucikan diri kita, insya Allah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ilmu yang tidak engkau ketahui. Karena ada suatu ilmu yang tidak termaktub dan termaktub. Jadi kita pahami itu sendiri. Dan itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan ini ringkasan cara berkomunikasi dengan khodam, cara mendeteksi benda bertua yang berkhodam, dan cara kita bisa langsung bertemu dengan khodam. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.